Definisi komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Bagi mendesain salah satu mesin hitung pertama disebut mesin analytical. Selain itu, sebagai alat mesin sederhana seperti slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Des Babbage yang lahir 26 Desember 1792 adalah seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Dengan menggunakan rencana asli dari Babbage, semua mesin diferensial dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna. Pada masa itu, perhitungan dengan menggunakan tabel matematika sering mengalami kesalahan. Babbage ingin mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia. Sejarah komputer itu bernama Integrated Circuit. Komputer yang kita pakai kini sudah tergolong canggih jika dibandingkan dengan saat pertama kali si prosesor ditemukan. Integrated Circuit atau yang biasa disingkat IC atau beberapa orang menyebutkan sebagai chip saat ini memiliki peranan penting dalam perkembangan industri elektronik di dunia, mulai dari televisi, telepon seluler, komputer, dan berbagai barang elektronik lainnya yang menggunakan IC di dalamnya. Fleksibel. Beberapa komponen elektronika dasar seperti dioda dan transistor dibuat dari bahan semikonduktor. Semikonduktor secara sederhana berarti bahan yang dapat bertindak sebagai konduktor dan dapat pula bertindak sebagai isolator, tergantung pada kondisi yang dialami. Integrated Circuit. Pada tahun 1958, seorang insinyur bernama Jack Kilby yang bekerja pada Texas Instruments mencoba memecahkan masalah dengan memikirkan sebuah konsep, menggabungkan seluruh komponen elektronika dalam satu blok yang dibuat dari bahan semikonduktor. Terciptalah chip yang pertama, meskipun masih dengan segala kekurangannya dan kelemahannya. Beberapa saat setelah itu, Robert Noyce yang bekerja pada Fairchild Semiconductor Corporation menemukan hal serupa, meskipun mereka bekerja pada dua tempat yang berbeda. Titik dari sejak penemuan sebuah IC, teknologi IC boleh dibilang masih sangat muda. Belum genap setengah abad dari pertama kali produksi. IC telah berperan penting dalam peradaban manusia, seperti komputer misalnya, yang proses utamanya dikontrol oleh ratusan IC. Komputer merupakan hal penting dalam mendukung perkembangan teknologi lainnya. Sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Perkembangan komputer era sebelum tahun 1940. Yang pertama, abacus. Abacus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Sebenarnya alat ini berasal dari Mesir, tetapi oleh orang Cina dibawa ke negerinya sehingga berubah namanya menjadi kedua, yaitu kalkulator roda numbering pen. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal atau tahun 1623 sampai 1662, yang pada waktu itu
berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda 6. Selanjutnya, komputer generasi pertama. Sejak era Perang Dunia II, mendorong para desain-desain teknologi untuk membuat semacam alat atau biasa disebut dengan komputer sebagai alat untuk mendorong keterlibatan militer pada saat itu. Pihak-pihak maupun Jerman maupun pihak sekutu juga membuat dan menyempurnakan alat-alat mereka sendiri. Pada tahun 1941, seorang insinyur asal Jerman membuat komputer yang diberi nama Z3 yang kegunaannya untuk mendesain pesawat tempur dan juga rudal peluru. Tak mau kalah, pihak Inggris pun dari pihak sekutu melakukan sebuah percobaan untuk membuat komputer sebagai penyangkal untuk mereka pihak Jerman. Komputer ini digunakan untuk memecahkan kode rahasia pihak Jerman. Komputer yang diberi nama Colossus ini tidak terlalu memberikan dampak perkembangan kepada komputer-komputer untuk saat itu, pada zaman itu. Karena ada dua alasan. Alasan pertama adalah komputer itu bukan komputer yang berjenis komputer serbaguna, tapi cuma komputer khusus yang untuk memecah kode. Yang kedua adalah komputer tersebut tidak pernah diperlihatkan keadaannya hingga 1 dekade setelah Perang Dunia selesai. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum yang ada pada televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektronik berkurang drastis. 1956, penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan, dan juga lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Tahun 1960-an mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan di pemerintahan bahkan. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, seperti printer, penyimpanan misalnya, memori, sistem operasi, dan program yang lainnya. Contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Tahun 1965, seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan dengan konsep komputer generasi ketiga. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegritas, yakni Integrated Circuit atau biasa disingkat dengan IC, di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Nah, para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut dengan semikonduktor. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau biasa disingkat LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau biasa disingkat VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer, yang kemudian dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer
pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Lanjutkan materi dari kelompok 4, komputer generasi kelima sampai sekarang. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Menjadi contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi halaman 9000 dari novel karya Arthur yang berjudul 2001 Space Odyssey. Menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima, cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalaman sendiri. Walaupun mungkin realisasi halaman 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan maupun meniru nalar